Ini pertemuan ke-3 ya. Kemarin itu kita sudah membahas tentang pemaparan tentang itulah ya, pengetahuan terkait sistem pendidikan. Di kemarin gimana? Finlandia ya. Ada yang masih ingat? Apa tanggapan kalian terkait pendidikan Finlandia itu setelah dijabarkan? Ini penting ya dalam materi atau mata kuliah perencanaan pendidikan, karena sebagai wawasan untuk kita lanjut membahas atau sebagai landasan analisis kita bagaimana pendidikan kita atau pendidikan di Indonesia ini karena ini penting. Tahap pertama dalam perencanaan pendidikan itu salah satunya itu analisis. Jadi analisisnya itu banyak hal yang harus kita analisis, berbagai aspek. Salah satunya kita melihat sistem pendidikan yang sudah berkembang di negara-negara macam aja dulu ya. Riansa, Riansa Firdaus sama siapa lagi? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pendidikan di Finlandia kemarin? Silakan. Ini sebagai refleksi kita terkait yang kemarin ya, apa yang kalian ingat? Pendidikan yang dikagumi di dunia adalah pendidikan di Finlandia karena pendidikannya universal dan gratis. Di Finlandia, pendidikan yang swasta itu dikembangkan menjadi negeri. Kemudian pendidikan wajib di Finlandia adalah seni dan olahraga. Evaluasi dan pengukuran di Finlandia menggunakan pendekatan formatif, yaitu guru yang menanyakan bakat siswa tersebut. Oke, ya kira-kira lebih kurangnya seperti itu ya. CPL dalam mata pelajaran ini itu seluruhnya menganalisis ya, karena dalam proses perencanaan pendidikan itu seluruhnya menggunakan kemampuan analisis. Tentu untuk dapat menganalisis ini membutuhkan pemikiran secara konkret bersama-sama. Makanya model pembelajaran yang kita gunakan hari ini itu problem based learning ya, atau pemecahan masalah. Dengan metodenya itu grup proferentra. Untuk selanjutnya kita serahkan ke moderator terkait memandu acara atau berdiskusi yang kita hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita anjurkan pada baginda kita, Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya di sini adalah sebagai moderator di kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator memandu perdebatan pada hari ini. Mungkin langsung saja dari kelompok pro. Mungkin ada yang ingin berpendapat. Sistem pendidikan nasional di Indonesia perlu dirubah karena menurut saya dunia pendidikan Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain yang mana sistem pendidikannya telah maju. Pendidikan menjadi sarana sangat penting untuk menanamkan mental, kemampuan untuk siswa. Baiklah, mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin pada dari Sistem pendidikan nasional di Indonesia perlu dirubah. Menurut saya, pendidikan adalah pilar terbentuknya negara yang maju, tangguh, dan mandiri. Kalau dari pendidikan saja masih tertinggal, mustahil negara kita bisa jadi negara yang maju. Maka dari itu, mengapa pendidikan itu sangat penting sekali? Pendidikan di Indonesia menurut saya kurang bagus, dikarenakan banyak yang belum bisa dimasukkan, belum bisa disejajarkan dengan negara-negara maju yang lainnya, dan harus banyak diperbaiki atau dirombak ulang. Kenapa? Agar pendidikan nasional di negara kita menjadi pendidikan yang maju dan berkualitas. Ada beberapa saran
saran dari saya, yaitu beberapa poin yang menurut saya harus dirubah atau diperbaiki dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama, UN atau UNBK yang sudah tidak relevan lagi. Mengapa demikian? Karena menurut saya penyetaraan ujian sangatlah tidak fair. Mengingat tidak semua sekolah-sekolah di Indonesia mendapatkan materi fasilitas sekolah yang sama. Coba kita bandingkan dengan sekolah yang berada di perbatasan. Tentu di sana pendidikannya sangatlah berbeda jauh dengan yang ada di Pulau Jawa. UN juga setiap tahun terdapat kecurangan, kebocoran, kunci jawaban itu sudah menjadi hal yang biasa. Sudah. Membeli kunci jawaban bisa ditemui di setiap kota. Memang dengan adanya UN kita mendapatkan nilai ukur di seberapa baguskah murid-murid atau sekolah, tetapi cara seperti itu tidak tepat. Cara yang kedua, tenaga pengajar yang profesional. Pengajar yang baik tentu akan melahirkan pula murid yang terbaik. Oleh karena itu, tenaga pengajar yang profesional sangatlah penting untuk memajukan pendidikan di negara kita. Pengajar yang bukan hanya paham akan teori-teori saja, tetapi pengajar yang bisa dalam ilmu prakteknya. Kebanyakan guru-guru hanya mengajarkan teori tanpa adanya praktek. Ini adalah perbedaan yang sangat kentara antara pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan di negara barat. Yang ketiga, ada standarisasi gaji pengajar. Pernah mendengar profesi apa yang masih belum merdeka sekarang ini? Tentu saja itu adalah profesi guru. Banyak teman-teman di luar sana yang masih mendapatkan gaji yang amat kecil, di bawah 1 juta per bulan. Tentunya uang 1 juta per bulan di zaman sekarang tidak bisa mencukupi kebutuhan. Dengan gaji sekecil itu, bagi guru-guru dengan status honorer sangatlah tersakiti. Dan harapan saya semoga pemerintah mulai membuka mata mengenai hal tersebut dan lebih menghargai guru. Keempat, memberi buku-buku yang lebih modern ke sekolah-sekolah. Membaca adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pendidikan. Karena dimulai dari membaca, kita paham sesuatu. Dalam konteks ini, buku sangatlah penting, terutama buku-buku yang lebih modern, agar murid-murid bisa mengerti pengetahuan zaman sekarang, karena membaca adalah jendela untuk membuka dunia baru. Kelima, merombak ulang sistem yang ada di SMP menjadi SMP kejuruan. Tentunya kita sudah biasa mendengar yaitu dengan kata SMK atau sekolah menengah kejuruan, tetapi tidak dengan SMP kejuruan. Menurut saya, mulai dari SMP lah kita sudah diarahkan untuk mendalami apa yang kita inginkan. Kita semua tahu bahwa tidak ada manusia yang pandai akan semua bidang ilmu. Tentu hal tersebut bisa diperbaiki dengan sistem pendidikan kejuruan dari dini melalui hal tersebut. Keenam, perbanyak praktek. Teori tanpa praktek tentunya tidak lengkap. Maka dari itu perlunya memberikan praktek di lapangan langsung agar siswa-siswa mengerti apa yang selama ini diajarkan di kelas. Umumnya, siswa Indonesia lebih mudah mengerti praktek langsung di lapangan dibandingkan hanya teori saja. Dan yang terakhir, merubah jam belajar dan menghapus sistem PR. Di Indonesia, rasanya yang namanya sistem PR sepertinya sudah menjadi hal yang wajib. Jika di sekolah, jam belajar pula hampir sama, seperti itu jam 7 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore. Tentu jika jam sepanjang itu ditambah dengan adanya sistem PR, justru akan memberatkan psikis murid akan kehilangan waktu untuk bermain. Di Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, tetapi yang untuk di sana adalah waktu belajar hanya 3-4 jam saja. Dan di sana tidak ada sistem PR. PR adalah sistem yang primitif dan tidak efisien untuk saat ini. Tentu Indonesia tidak sepenuhnya bisa mencontek sistem pendidikan di Finlandia. Karena itu ditentukan beberapa faktor, salah satunya adalah SDM, yaitu semangat belajar murid itu sendiri. Tetapi setidaknya bisa mengambil beberapa metode dari sana. Merubah sistem pendidikan memang sangatlah sensitif, pasti penuh pro dan kontra. Butuh waktu lumayan lama, setidaknya perlu 5 tahun untuk berjalan lancar. Dan semoga harapan saya pendidikan di Indonesia akan selalu membaik setiap tahunnya. Terima kasih. Sistem pendidikan nasional di Indonesia perlu diubah. Menurut kami, sistem pendidikan nasional di Indonesia tidak perlu diubah karena sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan sudah berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia sudah mempunyai suprasistem, yaitu pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual yang modern, dan memiliki institusi-institusi yang mantap dan teknologi yang maju, yang berasaskan kekeluargaan yang di dalamnya berlangsung keselarasan dan keseimbangan. Dasar dan fungsi pendidikan nasional Indonesia
Indonesia, yaitu satu, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional dan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, untuk sistem pendidikan nasional yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dalam dunia kerja, hal ini mungkin disebabkan oleh kurikulum yang terlalu fokus pada teori dan kurangnya menekan pada praktek. Yakni dalam penjelasannya, yaitu kurikulum pendidikan nasional itu sering berfokus pada teori dan kurangnya menekan angka pada praktek. Sistem pendidikan nasional di Indonesia tidak perlu dirubah. Menurut saya, satu, stabilitas. Beberapa orang mungkin percaya bahwa sistem pendidikan yang telah ada selama bertahun-tahun telah mencapai tingkat stabilitas dan konsistensi yang baik, sehingga perubahan besar-besaran mungkin tidak perlu. Yang kedua, pencapaian. Mungkin ada pandangan bahwa sistem pendidikan telah menghasilkan individu-individu yang sukses dan berkontribusi positif terhadap masyarakat, sehingga tidak ada alasan kuat untuk merubahnya. Yang ketiga, tradisi. Beberapa orang mungkin menghargai nilai-nilai dan tradisi yang terkandung dalam sistem pendidikan yang ada dan merasa perubahan akan merusak nilai-nilai tersebut. Yang keempat, pentingnya stabilitas. Mungkin juga ada kekhawatiran bahwa perubahan besar-besaran dalam sistem pendidikan dapat mengganggu stabilitas dan kontinuitas proses pendidikan, terutama bagi siswa yang saat ini sedang bersekolah. Terima kasih. Mungkin dari Indro, enggak? Ada Deli? Tadi tim itu kontra bilang, khususnya WNI ya, bahwa kenapa tidak perlu dirubah itu karena sistem pendidikan itu harus ada stabilitasnya. Dalam arti kalau berubah-ubah kurikulum itu berubahnya cepat, itu mengakibatkan sistem pendidikannya tidak stabil dan hilang fokus lah kayaknya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian? Tidak dirubah, Pak. Menurut Iya. saya, kebanyakan sekolah-sekolah kecil yang ada di pedalaman itu susah untuk mendapatkan, contohnya seperti beasiswa, susah mendapatkan pendidikan. Sedangkan kalau di negara-negara maju yang lainnya, mereka itu semuanya ada beasiswa, apalagi kalau tidak mampu. Nah, kalau misal sistem itu tidak dirubah, maka orang-orang kecil yang di sana itu susah akan mendapatkan pendidikan. Menurut saya. Jadi kalau kelompok pro ya, itu lebih kepada akses. Kalau tidak dirubah itu akan mempengaruhi pada susahnya akses pendidikan, khususnya di bagian pedalaman. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kelompok kontra? Kira-kira antara stabilitas dengan akses pendidikan itu berpengaruh atau tidak? Penting tidak itu untuk mempertahankan sistem pendidikan? Mungkin cuma karena kurangnya informasi, karena sekarang juga banyak ini siswa-siswa yang mendapat beasiswa seperti KIP. Mungkin yang di pedalaman itu kurang mencari informasi. Mungkin pada saudara Ella, bagaimana pendapat Anda? Argumen Anda? Kan saudara ini bilang karena kurang akses. Menurut saya, sistem pendidikan Indonesia sudah mengalami peningkatan akses. Sistem pendidikan telah mengalami peningkatan akses bagi banyak siswa. Lebih banyak sekolah dan sarana pendidikan telah dibangun di seluruh negeri. Mungkin dari Bang Kopsula, apakah Anda setuju dengan pendapat yang dibilang oleh Ella tadi? Tidak. Mungkin dari Tadi Desri ngomong kan, sekarang sudah ada KIP atau beasiswa-beasiswa yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, di pedalaman itu sangat susah, Pak, dan sekarang banyak sekali sekolah-sekolahan yang hanya terdiri dari bangunan-bangunan pilar biasa, tidak ada apapun di sana, perpustakaan tidak ada, kurang, apapun itu kurang. Jadi kalau misal ngomong tentang stabilitas, tidak harus mengubah pendidikan di Indonesia ini tidak harus banyak kayak gitu. Kita bisa memulai dari mungkin memperbanyak beasiswa untuk yang di pedalaman, mungkin dengan cara
cara lain, tidak harus selalu tentang besarnya perubahan itu. Nah, kalau misal stabilitas, sudah saya omongin dari awal tadi, butuh bertahun-tahun untuk merubah pendidikan di Indonesia ini. Jadi kalau misal semuanya harus diubah sekarang kayak gitu kan, tadi katanya perubahan besar kan. Nah, kalau perubahan besar itu memang sangat sulit, jadi dia tidak akan menjadi stabil. Tetapi jika terarah, misal dari satu ke satu yang lain, butuh waktu bertahun-tahun untuk mengubahnya, itu mungkin bisa saja menjadi pendidikan yang baik untuk di Indonesia. Mungkin langsung saja yang disampaikan oleh Leli tadi adalah terkait KIP yang berada di sekolah pedalaman. Mungkin kepada Leli tidak ada pendapat. KIP bukan berasal dari bisa dicari informasi dari internet atau itu. Kan KIP bisa dari RT atau kepala desa yang ada di tempat. Jadi bisa disalurkan ke sekolah-sekolah. Baiklah, kepada Saudara Iza, apakah sistem pendidikan nasional di Indonesia perlu diubah atau tidak? Ya, perlu diubah. Menurut saya, aturan belajar selama kurang lebih 6 hingga 8 jam sama dengan aturan jam kerja buruh. Tidak heran jika ada ilmuwan yang berpendapat bahwa manusia merupakan produk sekolah yang akan menjadi buruh. Padahal waktu efektif untuk belajar sebenarnya hanya 1 jam atau lebih. Optimalnya lebih 20 menit pertama di awal pembelajaran dimulai. Karena ketika lebih dari 1 jam, otak sebenarnya tidak bisa menangkap pembelajaran dengan optimal. Pada kenyataannya, sekolah-sekolah di negara berkembang termasuk Indonesia memang mampu mencetak orang yang bekerja secara fisik. Namun, kecerdasan intelektual siswa sebenarnya terbatas karena mengikuti sistem pendidikan seperti itu. Karena tidak ada kesempatan bagi peserta didik untuk lebih leluasa mengembangkan minat, bakat, passion, dan kreativitas, serta kemampuan intelektual mereka. Sistem pendidikan seperti ini jauh berbeda dengan sistem pendidikan di negara-negara maju. Sistem pendidikan di negara maju bahkan hanya memiliki jam pelajaran selama 3 hingga 4 jam saja. Sehingga perlu melakukan perubahan sistem belajar di Indonesia. Diharapkan dengan perubahan sistem itu, pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain yang mana sistem pendidikannya lebih maju. Serta dengan adanya perubahan sistem pendidikan, diharapkan dapat mewujudkan tujuan nasional pendidikan di Indonesia. Perlu dirubah atau tidak? Mungkin kepada Arsy. Menurut pendapat saya, sistem pendidikan nasional tidak perlu diubah karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang isinya mengatur terkait sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Sebab sistem penyelenggaraan pendidikan wajib menerapkan beberapa prinsip penting, di antaranya yaitu pendidikan wajib diselenggarakan dengan cara demokratis. Sistem pendidikan nasional juga sebagai suatu sistem yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup suatu bangsa dan tujuannya mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa. Tadi ini Leli menyampaikan pendapat. Menurut saya, sistem pendidikan perlu diubah untuk menyiapkan generasi muda yang siap menyaksikan perubahan dunia yang begitu cepat. Pendidikan perlu menyanggakan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dengan tetap memegang nilai-nilai tradisional yang relevan dan modern. Menurut pendapat saya, sistem pendidikan perlu diubah untuk menyiapkan generasi muda yang menyongsong perubahan dunia yang begitu cepat. Pendidikan perlu menyanggakan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dengan tetap memegang nilai-nilai tradisional yang relevan dan modern. Sistem pendidikan di Indonesia ini tidak perlu diubah karena sistem pendidikan di Indonesia ini sudah memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, keragaman budaya. Keragaman budaya di Indonesia memiliki keragaman budaya yang kaya dan sistem pendidikan mencoba mencerminkan keberagaman ini. Yang kedua, inklusi. Inklusi upaya telah dilakukan untuk meningkatkan inklusi dalam pendidikan, terutama bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, peningkatan akses. Sistem pendidikan ini telah mengalami peningkatan akses lebih banyak siswa, lebih banyak sekolah dan sarana pendidikan telah dibangun di seluruh negeri. Yang keempat, program beasiswa. Pemerintah di Indonesia telah memperkenankan berbagai program beasiswa untuk membantu siswa yang berprestasi dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Yang kelima, pengakuan internasional. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia mendapatkan pengakuan internasional yang dapat meningkatkan peluang bagi lulusan untuk bersaing di pasar kerja global.
Sistem pendidikan nasional perlu dirubah karena problematikanya itu kan banyak ya. Jadi dilihat dari sejarah pendidikan di Indonesia, pendidikan memang diarahkan dan disesuaikan dengan kepentingan para penguasa. Ketika penguasa memerlukan suatu kekuatan politik ke arah itulah pendidikan akan diarahkan. Jika ditelisik lebih lanjut, kekuatan politik pendidikan ditujukan sebagai alat yang digunakan untuk kepentingan dan beberapa pihak penguasa. Kepemimpinan seperti ini sangat berdampak kepada dunia pendidikan, di mana dasar pedoman yang ada difokuskan bukan mengacu kepada profesionalitas, melainkan instruksi dari atasan. Hal ini membuat para pihak yang tidak bertanggung jawab semena-mena sehingga bisa menghilangkan hak dan kewenangan profesional. Dari sebab itu, akhirnya pendidikan memproduksi manusia yang penurut, tidak berani mengambil keputusan dan terkesan pura-pura. Kita sangat berharap banyak dengan kepemimpinan yang baru ini untuk melakukan transformasi pendidikan sehingga permasalahan yang ada di pendidikan itu bisa terselesaikan dan bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa. Melihat tuntutan dan tantangan dunia pendidikan yang kompleks seiring dengan kompleksitasnya persoalan kemasyarakatan. Banyaknya masyarakat yang menuntut dan menyuarakan aspirasinya kepada lembaga pendidikan dengan harapan pendidikan mampu mengatasi berbagai problematika kehidupan yang semakin global. Lalu kemana arah yang dan bentuk transformasi pendidikan akan dipengaruhi oleh kepemimpinan, sedangkan banyaknya kesenjangan pendidikan kan. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan di Indonesia menunjukkan kualitas yang rendah. Kesenjangan dalam dunia pendidikan umumnya seperti prasarana dan keterbatasan teknologi. Pada Amel, Saya sistem pendidikan di Indonesia tidak perlu diubah dikarenakan adanya nilai-nilai budaya. Karena beberapa orang mungkin merasa bahwa sistem pendidikan saat ini mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia dengan baik, seperti rasa solidaritas, gotong royong, dan kearifan lokal. Dan yang kedua, peningkatan akses. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses ke pendidikan di seluruh negeri, dan beberapa orang mungkin percaya bahwa ini sudah cukup memadai. Yang ketiga, perkembangan positif. Ada kemungkinan bahwa beberapa pihak melihat perkembangan positif dalam pendidikan seperti peningkatan jumlah siswa yang lulus ujian nasional atau prestasi di tingkat internasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendapat ini dapat bervariasi dan banyak pihak juga mungkin menganggap bahwa masih ada ruang untuk memperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk menghadapi tantangan dan memenuhi kebutuhan masa depan. Keputusan mengenai perubahan dalam sistem pendidikan sering melibatkan pemikiran yang mendalam, dialog dan pertimbangan dari berbagai faktor-faktor yang ada. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Amel. Ya, sistem pendidikan di Indonesia itu perlu diubah karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dari segi kualitas pendidikan, banyak yang merasa bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini masih perlu ditingkatkan agar lebih bersaing secara global. Standar pendidikan, kurikulum, dan metode pengajaran itu bisa diperbarui untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Yang kedua, dari kesenjangan regional, terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sistem pendidikan ini perlu diubah untuk memastikan semua anak itu memiliki kesempatan yang sama antara yang di desa atau di kota untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan yang ketiga, keterampilan yang relevan. Dalam dunia yang terus maju dan terus berubah, sistem pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja saat ini, termasuk pengembangan keterampilan digital dan software. Menurut saya, sistem pendidikan nasional Indonesia perlu diubah karena sistem pendidikan Indonesia sudah memiliki satu sistem edukasi yang beragam
Adapun jenis jenjang yang dapat dipilih yaitu formal, non-formal, dan informal. Dan yang kedua, sistem pendidikan yang transparan, dikarenakan orang tua ataupun wali dari peserta didik juga dapat ikut serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan para murid sendiri berdasarkan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, kurikulum disusun langsung oleh para ahli. Dan yang keempat, sistem pendidikan terbuka. Murid menjadi inti dari program belajar mengajar. Peserta didik dilatih untuk mandiri dalam bertanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk mengelola proses pembelajaran. Yang kelima, sistem edukasi efisien dalam pengaturan waktu. Dalam kegiatan KBM, pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat, sehingga murid tak merasa terbebani dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Yang keenam, sistem pendidikan sesuai perubahan zaman. Pada saudara Mas, Baiklah, untuk pernyataan Amin tadi, saya setuju dengan nilai budaya yang dikatakan, tapi saya tidak setuju dengan akses sekolahan itu. Bagi saya, apakah sudah stabil untuk akses di setiap sekolah? Bahkan banyak gaji-gaji pegawai yang masih minim, dan sekolah-sekolah pun masih banyak yang belum baik, bahkan buku saja tidak ada, bahkan alat-alat tulis belum ada. Sekian. pada Dila, Menurut saya, sistem pendidikan yang harus diubah di Indonesia itu adalah dari jam pelajarannya. Karena jam pelajaran yang ditentukan di tiap sekolah itu terlalu lama dan membuat siswanya juga jadi malas untuk belajar lagi di rumah. Dan menurut saya, pemerintah harus mengubah agar jam pembelajarannya lebih tidak terlalu lama, agar siswanya juga jadi mau belajar lagi di rumah, dan sistem PR harus dihapuskan. Karena itu bisa membebani siswa. baiklah pada Fadila, bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia? Apakah perlu diubah atau tidak? Menurut saya, sistem pendidikan di Indonesia tidak perlu diubah. Dapat dilihat bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak membuat siswanya terlalu tertekan dengan pelajaran yang diberikannya dibandingkan dengan beberapa negara-negara maju lainnya seperti Jepang. Di Jepang banyak siswa yang merasa sangat stres dengan pelajaran di sekolah, yang selalu menuntut mereka untuk bisa bersaing sehingga mengakibatkan banyak gangguan mental yang dialami siswa negara tersebut. Berbeda di Indonesia, siswa yang merasa kurang dalam satu bidang akan lebih santai karena kurangnya tekanan dan paksaan untuk menguasai suatu ilmu baik dari orang tua, tenaga pendidik, lingkungan sekitar, bahkan pemerintah sekalipun. Medi, Sistem pendidikan perlu diubah karena untuk menyiapkan generasi muda yang siap menyongsong perubahan di dunia yang begitu cepat. Pendidikan perlu menimbulkan penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dengan tetap memegang nilai-nilai tradisional yang relevan dan modern. Dalam menghadapi perubahan pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda di dunia yang lebih baik, seruan saling belajar, berbagi, dan bekerja sama di antar organisasi dan negara mencuat. Untuk itu perlu dukungan pemerintah dan perusahaan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi siswa atau mahasiswa untuk belajar secara langsung di dunia kerja dengan sistem magang untuk membuat mereka siap memasuki dunia kerja. Pendidikan di Indonesia tidak perlu diubah karena sistem pendidikan di Indonesia sudah banyak kemajuan, meskipun jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara maju semisal Finlandia dan negara lainnya jauh tertinggal ya. Hanya saja sistem pendidikan di Indonesia menurut saya masih terkendala di prasarana dan sarana yang kurang berimbang, khususnya di antara kota dan desa. Menurut saya, sistem pendidikan nasional di Indonesia perlu diubah karena sistem pendidikan di Indonesia benar-benar sangat rendah. Jika sistem pendidikan nasional di Indonesia tidak diubah, maka sistem pendidikan di Indonesia akan sangat jauh tertinggal atau bahkan tidak akan pernah maju. Jadi
Itu bisa dimulai dari salah satunya memberikan kebebasan terhadap siswa untuk memilih pelajaran tertentu. Indonesia terkenal dengan sistem pendidikan yang mengharuskan siswanya menguasai semua mata pelajaran. Padahal mata pelajaran yang diajarkan sangat banyak sekali. Tentu siswa cenderung merasa kesulitan menguasai semuanya. Dan siswa jadi bingung untuk fokus kemana. Itu juga sebabnya sampai saat ini banyak sekali orang yang tidak mengetahui bakatnya atau jati dirinya sendiri. Tidak mengetahui jati dirinya sendiri atau bakatnya sendiri di bidang apa. 2. Tidak menjadikan nilai sebagai patokan kecerdasan siswa. Seringkali siswa yang mendapat nilai akademis bagus selalu dipuji sebagai sosok yang cerdas. Sebaliknya, mereka yang mendapatkan nilai rendah dicap bodoh. Terdapat 2 lagi kecerdasan yang sebenarnya lebih penting dari IQ, yakni EQ, kecerdasan emosional, dan SQ, kecerdasan spiritual. Siswa yang dianggap bodoh dinilai akademik belum tentu bodoh dalam hal emosional dan spiritual. Sebaiknya penilaian sekolah perlu mempertimbangkan EQ dan SQ. Menurut saya, sistem pendidikan nasional di Indonesia tidak perlu diubah, tapi hanya dilakukan perbaikan atau perencanaan ulang atau mengatasi masalah-masalah pendidikan yang ada dengan cara membuat program wajib belajar dan mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas, menerapkan kebiasaan gemar membaca di seluruh wilayah Indonesia, menciptakan perpustakaan gratis di seluruh wilayah Indonesia terutama pada wilayah yang terisolasi, dan menciptakan sekolah gratis yang terstandarisasi internasional di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pendidikan nasional di Indonesia perlu diubah. Ya, karena untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai urgensi pendidikan, mewajibkan menempuh pendidikan selama 12 tahun, memperbaiki kualitas guru. Fokus utama yang harus diperbaiki di dunia pendidikan saat ini, sistem pendidikan, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, sistem nilai. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 1. Kinerja guru, 2. Semangat belajar anak, 3. Dukungan. Jadi sistem pendidikan itu mau dirubah atau tidak itu tergantung dengan tujuannya. Jadi makanya dalam perencanaan pendidikan itu ada tahapan pertama itu identifikasi masalah. Apa yang menjadi alasan sistem pendidikan itu harus berubah? Nah, alasan itu yang perlu kita cari. Ya, untuk mencari alasan itu harus kembali lagi pada awalnya, apa tujuan dari pendidikan itu sendiri, tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 adanya tahun 2005 tentang sistem pendidikan nasional. Bicara tentang tujuan pendidikan. Nah, harusnya sistem pendidikan mengarah ke sana. Apabila sistem pendidikan ini harus dirubah, harus beralaskan dengan itu. Oh, sistem pendidikan yang zaman sekarang atau yang sedang berjalan itu tidak mampu untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah diamanatkan undang-undang. Baru harus dirubah. Bagian apa saja yang harus dirubah itu juga harus dilihat dari itu. Tujuan pendidikan nasional itu apa saja dan bagaimana seharusnya untuk mencapainya. Nah, itu yang harus dirubah, harus diperbaiki. Nah, hal ini tidak bisa hanya sekedar pengen-pengenan saja atau ingin-inginan saja. Harus melalui analisis tadi, analisis kebutuhan. Tentu negara itu harus mengevaluasi sistem pendidikan. Kira-kira sistem pendidikan yang berjalan itu sudah mampu belum mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri. Seandainya di tujuan pendidikan itu bicara tentang karakter, attitude dan sebagainya. Kira-kira sistem pendidikan yang sedang berjalan itu mampu tidak menciptakan manusia yang berkarakter, attitude tinggi, berbudaya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan berbicara tentang soft skill dan skill-skill tambahan yang lain. Kita akan bicara tentang tujuan utama saja dulu. Baru nanti akan bicara tentang tujuan lainnya atau skill tambahannya. Nah, terkadang dalam sistem pendidikan kita mengabaikan tujuan utama
tapi fokus pada skill tambahannya. Nah ini yang menjadi hal. Seandainya seperti ini, kita bicara tentang sistem pendidikan atau tujuan pendidikan di Indonesia. Itu jelas bicara tentang karakter, attitude dan budaya Indonesia itu sendiri. Tapi anak-anak atau peserta didik dituntut untuk menguasai berbagai skill atau pengetahuan yang di luar tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, harusnya tujuan tambahan atau skill tambahan itu tidak menjadi fokus secara itu ya, secara kompleks harusnya, tapi sudah menjadi lebih mengerucut lagi, sehingga peserta didik itu tidak menjadi beban atau tidak dibebankan oleh pengetahuan tambahan tadi. Nah, seperti itu kira-kira kalau kita bicara tentang perencanaan dan sistem pendidikan, antara hubungan perencanaan pendidikan dengan sistem pendidikan. Mau perlu atau tidak perlu dirubah itu relatif saja, relatif. Tergantung yang itu tadi, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita wujudkan dari sistem pendidikan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja ya kesimpulan terkait bahasan hari ini. Untuk pembahasan berikutnya kita sama saja polanya seperti ini, tapi evaluasi dari proses pembelajaran hari ini ya, khususnya untuk moderator mungkin perlu ditingkatkan lagi interaksinya ya dengan peserta. Yang kedua, peserta itu jangan terpaku pada teori saja, jangan berhenti pada teori saja atau pada landasan teori saja. Karena CPL kita atau capaian pembelajaran kita itu sudah tahap analisis, dan perencanaan pendidikan itu tidak cukup hanya mengetahui. Sedangkan kalau teman-teman hanya mengandalkan pengetahuan teoritis atau landasan teoritis, itu hanya pada mencakup pada mengetahui saja. Kita hanya mengetahui dan sistem pendidikan itu apa, bagaimana perencanaan pendidikan itu apa pengertiannya, langkah-langkahnya, hanya sebatas itu saja. Kita belum mampu, kita belum menganalisis. Tadi sudah mengarah ke analisis, tapi sayangnya itu mengerucut lagi ke PR, KIP gitu ya. Itu sayang sekali, harusnya pertajam saja pada sistem itunya, tema awalnya, analisisnya itu. Makanya saya bilang dalam perdiskusian ini, teman-teman harus menguasai apa sih poin pembahasan dari tema itu sendiri. Nah itu kira-kira ya, untuk evaluasi terkait metode kita hari ini atau proses belajar kita hari ini. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.